temanya itu adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya perkenalkan dulu ya Bapak. Ya, silakan. Perkenalkan, beliau adalah Kepala Sekolah SDN Pasindang Gali yang sekarang adalah menjadi Kepala Sekolah saya. Nama beliau adalah Bapak Haji Komar Ansori, SPD MMPD. Bapak, terima kasih hari ini sudah meluangkan waktu untuk saya. Bapak alhamdulillah selalu mendukung semua kegiatan saya di program pendidikan guru penggerak ini, tidak pernah lepas dari dukungan, motivasi dan semua yang Bapak lakukan untuk saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Bapak, ini ada beberapa pertanyaan panduan wawancara. Kalau berkenan, boleh saya mulai pertanyaannya, Pak? Silakan. Siap, Pak. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama, melihat dulu permasalahan gitu. Identifikasi permasalahan, baik permasalahan. Jadi di sekolah atau di luar? Di sekolah. Di sekolah. Yang pertama, identifikasi permasalahan, baik permasalahan yang timbul dari guru, kemudian timbul dari siswa, kemudian timbul misalnya ada dampak dari orang tua siswa, kemudian aspek-aspek yang lain lah gitu. Itu diidentifikasi, termasuk permasalahannya apa, kemudian cara mengenanganinya bagaimana gitu. Itu yang pertama, diidentifikasi permasalahan itu barangkali dikelompokkan, termasuk sosial, misalnya termasuk pembelajaran, kemudian termasuk misalnya masalah kepemimpinan dan lain sebagainya. Itu yang paling utama mah diidentifikasi permasalahan, kemudian langkah penyelesaiannya bagaimana, kemudian tindak lanjut untuk perbaikannya bagaimana gitu. Itu yang pertama. Iya. Selanjutnya Bapak, kalau selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau misalnya Bapak ngambil yang A atau misalnya Bapak ngambil yang B, dua-duanya benar. Nah, bagaimana Bapak mengambil keputusan tersebut? Cara mengambil keputusan kan di sekolah itu bukan kepala sekolah saja gitu. Ada yang disebut warga sekolah gitu ya, warga sekolah. Nah, untuk mengambil keputusan kita itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri, melibatkan warga sekolah gitu. Warga sekolah. Di antaranya warga sekolah itu yang pertama kepala sekolah, kemudian guru, kemudian perwakilan dari orang tua siswa termasuk komite, termasuk di dalamnya orang tua siswa, termasuk juga siswa, itu merupakan warga sekolah. Nah, untuk mengambil keputusan semuanya dilibatkan dalam arti dilibatkan untuk penyelesaian. Apabila misalnya ada dua permasalahan yang sama gitu, yang sama penting. Nah, barangkali ada prioritas yang lebih penting, itu barangkali di penanganannya itu yang lebih penting dulu gitu. Setelah yang lebih penting, kemudian ranking keduanya ke bawahnya. Nah, untuk mengambil keputusannya itu semuanya ikut memikirkan. Insya Allah dengan cara itu. Kenapa? Karena kita itulah tidak lepas karena makhluk sosial lah, gitunya, tidak lepas dari bantuan yang lain. Melibatkan iya dari warga sekolah dan dari kebajikan itu ya gitu. Jadi walaupun misalnya selaku pemimpin mindsetnya bagus, tanpa dorongan itu tidak akan sempurna semuanya gitulah. Makhluk sosial perlu bantuan itu. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Gitu. Ya, langkah yang pertama barangkali yang pertama mengidentifikasi satu permasalahan. Kemudian yang kedua siapa
faktor apa saja yang harus itu. Misalnya yang kedua itu yang mau dilibatkan untuk menangani permasalahan itu siapa saja, termasuk warga sekolah. Nah itu. Yang ketiga barangkali menentukan waktunya untuk membereskan permasalahan itu, kapan waktunya. Kemudian yang keempat, langkah bagaimana cara menangani permasalahan itu. Nah, yang termasuk actionnya. Kemudian apabila sudah dilaksanakan langkah-langkah itu, barangkali ada sinkronisasi semuanya, insya Allah gitunya, permasalahan tidak ada permasalahan yang tidak bisa beres gitunya, tidak selesai kalau dipikirkan bersama gitu lah gitu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi, ada dua kepentingan yang sama-sama besar tapi berlawanan. Kalau dulu Bapak pernah menangani kasus yang anaknya bagus di bidang olahraga tapi akademiknya kurang, terus anaknya itu kan mau ke sekolah, di sekolahnya udah diterima karena beasiswa karena olahraga tersebut. Kan itu dua bertentangan ya Bapak ya dulu kan gitu. Nah, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut, Pak? Yang paling efektif gitulah, karena langkah-langkah pemecahan masalah itu yang paling utama kesadaran lah gitu. Yang pertama bisa secara langsung tatap muka lah gitu, tatap muka dengan permasalahan, misalnya dengan siswa gitu ya. Untuk memecahkan permasalahan siswa tidak cuma misalnya kepala sekolah, guru, siswa, tidak begitu. Termasuk di dalamnya karena siswa itu ada orang tua, dilibatkan orang tua gitulah. Jadi sama-sama menjaring, misalnya untuk pemecahan masalah itu bukan tanggung jawab sekolah saja, misalnya kepala sekolah, guru gitu ya. Nah, kan di sekolah mah permasalahan itu termasuk waktunya juga terbatas. Itu cuma 5 jam. Kalau 19 jam kan ada di rumah, termasuk di masyarakat. Makanya dalam hal ini yang paling itu semua ya, yang termasuk komponen warga sekolah, termasuk guru, kepala sekolah, siswa itu sendiri yang mempunyai masalah. Itu contohnya, termasuk orang tua, termasuk komite dilibatkan. Ada sinkronisasi untuk pemecahan masalah. Itu yang paling penting, malah semuanya memikirkan untuk pemecahan masalahnya gitu. Yang terbaik. Jadi semuanya kepentingan itu dua-duanya bisa terpenuhi ya, gitu, terpenuhi. Tanpa ada yang dirugikan berdasarkan kesadaran sendiri. Misalnya siswa kan ini prestasi masuk gitu ya, kemudian itu kalau tidak ditopang dengan yang lain tidak mungkin gitu. Nah, makanya kalau timbulnya dari kesadaran, tanggung jawab, insya Allah lah gitu, enak semuanya gitu. Jadi Bapak mah selalu memikirkan jangka panjang anak tersebut ya Bapak ya, untuk kepentingan anak. Jadi berpusat pada siswa. Berpusat pada siswa. Lanjut Bapak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Yang paling jadi tantangan gitu, terutama kalau menjurusnya kepada etika seseorang gitu, misalnya guru gitu ya. Ini contoh lah, misalnya guru karena ada tanggung jawab mengajar gitu ya, tanggung jawab mengajar, di samping mengajar gitu kadang-kadang gitu ya. Nah itu yang paling berat lah menentukan kebijakan seorang pemimpin dikatakan bijaksana itu bagaimana gitu kan. Misalnya harus mengajar gitu, misalnya dalam 1 minggu itu 6 hari gitu, cuma hadir misalnya gitu ya, misalnya 2 hari, yang 4 harinya kan itu tanggung jawab dia, yang lain sudah itu misalnya diimpa terus gitu. Nah untuk menyadarkan guru tersebut gitu ya, dengan pendekatan secara pribadi sudah gitu ya, sama rekan kerja sudah
upayakan. Nah, kalau secara itu, nah itu untuk menentukan dikatakan bijaksana itu harus bagaimana gitu. Nah, sudah melupakan istilahnya teh segala cara dilakukan sekemampuan, misalnya seorang pimpinan saya gitu, melalui teman sebaya, teman sejawatnya gitu. Tapi tidak ada perubahan, nyangkutnya kalau di misalnya diidaharkan lah komedi pepatan itu awan-awan tak nyangkutnya etika, terutama karena sikap taeta moral taeta itu yang paling itu mah. Jadi dilemanya Bapak ya, kalau misalnya ada seseorang misalnya guru di sekolah Bapak yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas gitu ya, kemudian sudah berbagai upaya gitu untuk menyadarkan dia, tapi kan itu tidak sadar, tantangannya susah. Kalau itu kan itu nyangkutnya moral dia, kemudian masalah kejelekan dia, kan kita itu harus menutupi lebih-lebih sebagai teman sejawat gitu ya. Walaupun yang paling berat kan kalau kita mah bisa menutupinya gitu. Kalau seorang teman, kemudian seorang pimpinan, kalau masyarakat yang tidak bisa begitu, terutama masalah yang jelek mah gitu tidak bisa ditutupi. Kan yang mengontrol itu, yang menilai atau yang mengawasi bukan kita saja selaku teman atau sejawat gitu ya, masyarakat yang paling itu. Terutama hal jelek mah gitu ya. Aya sebatna gitu. Ka guru mah cenah upami saena wajar we cenah eta mah da guru. Awona mah tah susah dihapus. Nah, nyangkut masalah etika lah. Iya betul. Kenapa Jadi kumaha? saya bisa menangkap pembicaraan Bapak hari ini. Jadi dilema etikanya misalnya nih ya, ada dua pertentangan sama Bapak, guru tersebut dipecat juga benar, iya, tapi benar. Secara hati nurani ya, gitu. Kasihan gitu. Nah itu dilema etika. Iya, dia sama-sama begitu. Biasa gitu dipecat gitu, eta genti kun saya dah ceueuran eta. Keputusan Bapak itu benar, iya, tapi nyangkut secara pribadi, secara nurani lah, manusiawi gitu. Nah, tantangannya itu ya Pak ya. Oh ya. Jadi saya lagi belajar untuk jadi kedepannya seperti apa. Oke. Untuk selanjutnya itu sebagai Bapak, contoh saja. Iya, sebagai contoh. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau waktu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tadi sudah dikatakan untuk penyelesaian masalah dilihat dulu. Yang pertama, kalau sekonyong misalnya ada permasalahan langsung gitu ya. Nah, itu dipikirkan yang pertama barangkali ini masalahnya apa, kemudian waktunya kapan. Itu biasanya kalau masalah, terutama masalah moral gitu ya, melihat misalnya permasalahan seperti guru kemudian murid, lihat momen yang tepat lah gitu. Lihat misalnya situasinya, kemudian bagaimana langkahnya, itu ditentukan. Tidak sekonyong-konyong begitu ada masalah. Jadi ditanya yang pertama identifikasi masalahnya dulu, kemudian waktunya kapan penyelesaiannya, kemudian siapa yang mau dilibatkannya, kemudian cara pemecahan masalahnya bagaimana gitu. Nah itu memerlukan waktu secara prosedural Jadi tidak harus hari tak beres gitu ya Pak, tapi ada waktu tertentu yang momen-momennya itu positif lah penyelesaian. Jadi dirapatkan. Kalau ini mah ya Bapak mah suka bikin rapat dadakan kadang, atau ditentukan rapatnya hari kapan. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tadi misalnya panutan Bapak ada nggak, atau orang-orang gitu yang iya, sadayana ge aturan rencangan. Bu Juli kayaknya bagus. Tadi dikatakan tidak bisa diselesaikan oleh pribadi lah gitu ya. Makanya kalau di sekolah minimal warga sekolah lah, membantulah semuanya.
jadi panutan, tidak mengidentifikasikan satu orang misalnya, satu kelompok, termasuk teman, guru, kemudian orang tua siswa, komite, termasuk tokoh masyarakat, itu semua membantu lah. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawat, kemudian kepada yang sudah menyelesaikan permasalahan. Alhamdulillah di sekolah di sini gitu pada membantu, terutama untuk mengarah ke arah yang lebih baik lah, Ya, gitu. betul, Pak. Kolaborasinya kalau di sekolah kita baik ya, Pak. Baik kok, Alhamdulillah. oke. Saling membantu, saling memotivasi, saling mendukung lah. Itu yang penting, yang paling penting lah kerjasama gitu. Kerjasama, partisipasi aktif ke hal yang baik lah gitu. Iya, betul. Alhamdulillah dirasakan itu. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi kepada saya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang paling berharga mah ya. Yang pertama lah, semua misalnya ada saran, ada pandangan, jangan menganggap lah gitunya. Makanya kita itu harus saling menghormati, menghargai. Manusia itu tidak ada yang sempurna lah gitu. Itu yang pertama. Jadi silahkanlah saling menghargai, saling kerjasama, partisipasi aktif ke hal-hal yang baik lah, yang baik itu, yang itu. Karena kita itu sementara gitunya, berbuat baik itu merupakan merupakan bekal lah untuk hidup di masa yang akan datang, yang selamanya dan abadi gitu. Yang kedua barangkali itu kita semuanya ada permasalahan, dan permasalahan tidak mungkin tidak bisa diselesaikan apabila perlu bantuan orang lain lah gitu. Makanya di dalam hal ini perlu menghargai siapa saja yang mengeluarkan pendapat, siapa saja yang membantu kebaikan, itu nilainya baik bagi kita, nilainya baik bagi orang lain gitu. Itulah saling menghargai, menghormati, semuanya permasalahan bisa diselesaikan, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Betul sekali Bapak. Aduh, alhamdulillah sekali, sudah banyak pelajaran yang saya dapat dari jawaban-jawaban yang Bapak berikan kepada saya. Saya bisa menyimpulkan ya, ternyata kalau untuk pengambilan keputusan itu Bapak selalu memikirkan keberpihakan kepada siswa, menggunakan nilai-nilai kebajikan ya, etika dan empati, lalu selalu bertanggung jawab di setiap keputusan Bapak. Sama-sama. Terima kasih ya Bapak atas sami-sami waktunya hari ini. Gitu, ya. Semoga dengan Bapak, kekurangan dan kelebihan. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Nah, analisis. Ya, siap. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, alhamdulillah. Bagaimana di sana Bu? Alhamdulillah Pak, baik-baik saja. Meski puasa harus tetap semangat ya Bapak. Betul Bu. Iya, mohon maaf Bapak, saya mohon izin untuk bisa mewawancarai Bapak berkenaan dengan pembelajaran saya di PGP ya Pak. Kebetulan nih saya sekarang ada tugas demonstrasi kontekstual, yaitu berupa dilema etika yang isinya adalah harus mewawancarai 3 pemimpin sekolah gitu. Nah, saya berharap Bapak bisa membantu saya untuk menjadi salah satu narasumber dalam saya mewawancara mengenai soal-soal yang ada di demonstrasi kontekstual ini. Bapak bersedia, Pak? Baik Bu, mangga. Insya Allah bersedia ya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak dukungannya. Kalau begitu kita mulai ya Pak. Saya akan memperkenalkan nama Bapak adalah Bapak Indra Rahman MPD selaku Kepala Sekolah dari SDN 1 Lengkong Jaya. Betul ya Bapak?
Betul. Betul. Jaya Karangpawitan. Karangpawitan, Garut, Jawa Barat. Ya, terima kasih Bapak, supaya tidak menguras waktu Bapak lebih dalam lagi. Kita mulai ya Pak, siap ya Pak? Iya, Bu. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, Bu. Sepanjang mengidentifikasi selama saya memimpin di sekolah ini, saya mengamati dari ujungnya saja, Bu. Kalau dilema etika itu biasanya berakhir pada pengambilan keputusan saya selaku pimpinan, di mana pada akhirnya itu berimbas pada pilihan yang tidak berbenturan, ya, dua-duanya baik begitu. Jadi antara benar dengan benar gitu. Sedangkan kalau yang satu lagi adalah bujukan moral, ya, ujungnya itu saya dihadapkan pada sesuatu yang benar dan satunya lagi adalah hal yang salah begitu. Itu saja, Bu. Oh iya, siap Bapak. Terima kasih Pak jawaban pertama. Untuk yang kedua Pak, mohon izin. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh, itu jelas fokusnya karena memang dua-duanya berujung benar, kita harus mempertimbangkan efek dari benarnya itu gitu. Nilai kebaikan dari dua pilihan tersebut mana yang lebih berdampak gitu. Sehingga dampak akhirnya mana yang lebih positif untuk bisa kita ambil. Sebagai contoh, di sekolah kami tuh karena memang lokasi cukup jauh dari perkotaan dan saat ini para guru PNS itu sudah banyak yang pensiun. Di tahun ini saja sudah ada satu lagi yang baru gitu. Sedangkan aturan dari pemerintah sendiri di Pemda Garut belum memperkenankan untuk mengangkat kembali guru yang baru gitu. Dalam hal ini guru honor. Ini berakibat sekolah kami kekurangan guru pada saat ini. Iya betul Pak, seperti itu ya. Sambung lagi ke pertanyaan selanjutnya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak, kalau dalam pengambilan keputusan? Untuk masalah yang tadi ya? Iya betul Pak, masalah yang kedua tadi, kasus untuk kekurangan Bapak. Contoh kekurangan guru gitu ya. Saya jelas mungkin masuk ke kelas untuk mengajar juga di sana, hanya dari kesibukan kepala sekolah ada waktu yang memang saya sendiri tidak bisa begitu. Ada cara kedua yang saya pilih di antara yaitu melaksanakan pembelajaran kelas rangkap. Oh iya betul Pak. Jadi guru-guru saat ini sudah diperkenalkan di perkuliahannya itu tentang pembelajaran kelas rangkap, di mana satu orang guru dalam satu waktu bisa langsung mengajar di dua kelas sekaligus, bahkan lebih gitu ya, sampai 4 begitu. Oh iya Pak. Itu Bu. Iya Pak. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak tadi sebutkan? Paling tidak dari dua keputusan yang saya ambil, jelas pembelajaran kelas rangkap itu paling optimal bisa kita laksanakan ya, untuk dipilih dilaksanakan begitu. Iya betul. Ya karena guru sudah memiliki keahliannya. Kalau yang pertama kan saya jelas berbentur kesibukan yang lain, tidak bisa selamanya saya masuk ke dalam kelas begitu. Betul karena Bapak sibuk ya sekarang, banyak tugas-tugas Bapak ya, banyak sekali kegiatan yang Bapak lakukan ya. Rutin, betul iya. Ya itu yang bertambah. Kalau guru sudah jadwalnya datang, hanya kita tinggal siasati begitu ya, bagaimana cara pembelajaran kelas rangkapnya. Iya betul Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam
pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Paling tidak, misalkan dari pengambilan keputusan kelas rangka Bu ya, Iya, ada betul. tantangan tersendiri. Dari paling tidak ada 3, dari faktor gurunya sendiri, iklim kelas, dan kondisi siswa gitu ya. Karena ini hal yang walaupun sudah dipelajari, mungkin ini jadi hal yang baru untuk diterapkan, karena dalam satu RPP begitu ya, kita harus bisa mengajar di lebih dari satu tempat, gitu, lebih dari satu ruangan, sehingga ini menjadi tantangan. Selanjutnya dari segi waktu mempersiapkan, kemudian iklim siswa yang berbeda. Mungkin seorang guru yang biasa mengajar di kelas 1, dia juga akan berbenturan dengan kondisi iklim siswa di kelas yang lain yang belum dia mengajar. Bahkan ini berbeda jenjang gitu ya. Iya. Ada yang kelas 1 merangkap dengan kelas di atasnya. Gitu. Oh, jadi ada yang merangkap kelas bawah, kelas atas ya Pak ya? Betul. Iya. Tapi kita diusahakan kelas bawah dirangkap oleh guru kelas bawah kembali gitu, agar mereka tidak terlalu kesulitan. Gitu. Oh iya betul Pak. Karena ini ya kondisi di kelasnya itu beda ya Pak ya, kalau di kelas bawah sama kelas atas pastinya. Betul, ada karakter khusus yang masing-masing unik. Gitu. Iya betul Pak. Untuk selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah waktu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Nah, kalau boleh tahu bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebetulnya Bu Yentri, ini secara umum ya, permasalahan apapun kita punya waktu khusus sebetulnya di hari Selasa, sehingga kita setting tuh 2 tahun terakhir kita namanya dengan acara ngobras Bu. Ngobras ya. Ngobrol santai gitu ya. Iya. Jadi khusus hari Selasa di akhir itu, sebelum guru-guru pulang, kita ada 1 jam untuk bertemu, untuk mengevaluasi mungkin permasalahan, jenis curhat gitu ya. Namun kita selesaikan dengan penyelesaian masalahnya. Oh iya. Itu biasa. Ini kegiatan yang patut dicontoh nih, programnya bagus sekali Pak. Nanti di sekolah saya boleh ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Siap Pak. Untuk selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan khusus ya untuk kasus-kasus dilema etika ini Pak? Untuk kasus ini, selain menyeting waktu yang membuat kita banyak bersama berdiskusi, memang ada faktor orang juga yang sangat membantu saya. Iya Pak. Dan Allah takdirkan di tempat kami itu ada guru yang sebelumnya beliau adalah kepala sekolah juga Bu. Jadi beliau terkena periodisasi karena batas usia harus mengajar kembali, dan beliau selama ini membantu saya dalam memutuskan gitu. Keputusan tetap saya ambil, namun diskusi dengan beliau dahulu. Bahkan ada satu lagi guru di kelas 1 ini Bu, agak unik ya. Di sekolah kami itu ada 3 leader sebetulnya yang saling mengisi. Keren. Ada namanya Bu Ulis ya, kalau boleh sebut nama nih Bu Ulis. Iya. Saya kenal betul beliau ini, soalnya sering ketemu, sering sosialisasi. Beliau aktif di Pramuka ya Pak ya? Betul. Nah, beliau ini selain mengajar di kelas 1, beliau juga adalah kepala sekolah MDT gitu ya. Iya. Jadi ada pemimpinannya yang bisa saya ambil dari beliau begitu. Iya. Bu, jadi ada 2, bukan salah seorang gitu ya. 2 orang. Jadi 3 sama Bapak gitu ya. Senang ya kalau misalnya ada seseorang untuk sharing gitu ya Pak ya. Jadi dalam pengambilan keputusan Bapak selalu ada yang memberikan masukan juga gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak.
Oh, sudah terakhir ya. Terakhir Pak, tidak terasa ya. Bagaimana Bu? Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi nih, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut, Pak? Baik, dari dilema etika ini saya bisa mengambil pembelajaran ya. Iya, Pak. Dari hal ini kita harus selalu melakukan analisis, tidak bisa memutuskan langsung sesuatu yang instan, sehingga kita bisa mengambil jalan terbaik yang paling tepat gitu di antara pilihan-pilihan solusi yang ada begitu Pak. Alternatif mungkin kita bisa sediakan lebih dari satu, namun dengan analisa yang lebih tepat kita bisa memilih satu yang lebih membuat pembelajaran lebih optimal gitu maksud saya. Iya betul Pak. Begitu Bu. Intinya kita fokus pada pembelajaran siswanya gitu. Iya betul. Terima kasih Pak. Kalau pertanyaan barusan itu adalah pertanyaan terakhir, dan dari serangkaian pertanyaan yang saya ajukan ke Bapak nih, saya banyak mendapat pelajaran dari rangkaian jawaban yang sudah Bapak berikan kepada saya. Insya Allah saya akan merefleksikan percakapan kita ya Pak, wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak Pak atas segala masukan Bapak, bantuan Bapak, dukungan Bapak untuk saya mau diwawancarai. Semoga amal ibadah Bapak karena mendukung rekan-rekan saya sebagai CGP dan saya sendiri diberi pahala yang berlipat sama Allah. Amin. Baik, doa yang sama untuk Ibu, semoga dilancarkan juga semua aktivitas baiknya. Iya, sama-sama Bapak. Bapak juga ya, banyak aktivitas, semoga lancar, jaya, sukses selalu. Terima kasih Pak atas semua partisipasinya hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya untuk di kegiatan.